Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan sebelumnya, saya Erna Meilan dan rekan kelompok saya Erlina Kristia Umaya. Alhamdulillah di sini kita masih bisa diberi kesempatan untuk mempresentasikan mengenai news presenting. Langsung saja saya akan menjelaskan sedikit mengenai ruang lingkup news presenter. Satu, tugas utama dari news presenter adalah menyampaikan berita melalui udara sehingga selaras antara cuplikan objek yang diberitakan atau gambar dan video dengan naskah tanpa mengubah pesan atau inti dari berita. Kemudian kemampuan yang harus dimiliki oleh news presenter. 1. Memahami naskah dengan cepat. 2. Memahami seluk-beluk siaran televisi. 3. Memiliki kemampuan yang tinggi dan menguasai teknik presentasi atau audio visual. 4. Mampu menulis naskah dengan bagus. 5. Mampu menelaah kelayakan sebuah berita. 6. Memiliki kemampuan dengan tulus untuk menyampaikan berita. Selanjutnya, pelaksanaan news presenting. 1. News presenter membaca naskah dalam on kamera dan off kamera. 2. News presenter didampingi komentator dan reporter secara off kamera. 3. Dua orang news presenter, wanita dan pria, membacakan secara bergantian, sedangkan media telah direkam dengan narasi yang dibaca oleh narator. Selanjutnya, persiapan news presenting. 1. Mencetak video atau gambar yang akan diberitakan. 2. Latihan membaca naskah. 3. Konsentrasi penuh saat melalui recording hingga selesai. 4. Mencetak timing serta merapikan penampilan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Erlina. Waktunya dipersilakan. Nah, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari Erna kualifikasi news presenter, di mana yang pertama yaitu memiliki penampilan menarik. Penampilan menarik tidak harus cantik maupun ganteng, tetapi bisa dilihat jika dipandang itu enak, kemudian rapi. Yang kedua itu suara yang mantap dan menyenangkan, di mana suara ini sangat berpengaruh terhadap minat interesting orang. Yang selanjutnya yaitu personalitas yang tangguh, kuat, berwibawa dan menyenangkan. Nah, di sini personalitas yang tangguh, kuat dan berwibawa itu sangat diperlukan karena jika pembawa berita bisa dibilang menye-menye, itu kurang pas. Kemudian tata bicara yang jelas, benar dan tepat, di mana akan mempengaruhi pemahaman para audiens. Yang selanjutnya yaitu penguasaan bahasa Inggris yang aktif. Ini sangat diperlukan ketika dalam sebuah berita terdapat kosakata asing dalam bahasa Inggris yang pengucapannya memerlukan kefasihan. Yang selanjutnya yaitu memahami isi berita dan mampu menginterpretasikan dengan baik, di mana news presenter akan dapat menyampaikan berita dengan baik jika dia memahami dan menginterpretasikannya dengan baik pula. Yang ketujuh, mampu berbicara tanpa teks dengan lancar. Ini sangat diperlukan dengan adanya hal-hal spontanitas yang ada. Kemudian menguasai teknik wawancara dengan narasumber yang baik. Teknik wawancara yang baik adalah kita mendapatkan informasi yang diinginkan oleh audiens tanpa menyinggung dari pribadi narasumber tersebut. Yang kesembilan yaitu berpenampilan dan bersifat formal. Berpenampilan dan bersikap formal ini sangat penting agar news presenter enak dilihatnya.
Yang selanjutnya itu hal-hal yang wajib dimiliki oleh news presenter. Yang pertama, memahami dan menerapkan prinsip komunikasi dalam menjalankan tugasnya, di mana news presenter ini bertugas untuk menyampaikan sebuah message kepada audiens melalui media yang itu harus message yang ia sampaikan harus sama dengan message yang diterima oleh para audiensnya tanpa salah sedikit pun. Kemudian yang kedua, cerdas dan kritis, selalu cek-recek materi yang akan dibawakannya. Nah, sebelum dibawakannya, materi-materi ini tuh dicek terlebih dahulu agar tidak terjadi penyebaran berita bohong yang nantinya akan berakibat fatal dan akan berujung kepada tuntutan pada undang-undang penyiaran. Yang selanjutnya, mampu bekerja dengan atau tanpa alat bantu. Alat bantu di sini berupa alat bantu audio yang menuntun news presenter untuk berbicara apa yang dia inginkan. Sebaliknya, ada cara lain dalam kode yang digunakan oleh news presenter seperti nyala lighting yang menunjukkan bahwa kamera yang on. Selanjutnya yaitu siap bekerja sama tim secara profesional. Di sini news presenter wajib untuk dapat bekerja sama oleh siapapun dalam anggota tim secara profesional sehingga akan tercipta berita-berita yang baik. Yang selanjutnya yaitu teknis news presenting. Yang pertama, menggarisbawahi kata tertentu yang butuh penekanan pada naskah. Nah, pada naskah yang tersedia, kita bisa mencoret-coret naskah tersebut dengan menggarisbawahi kata-kata tertentu yang membutuhkan penekanan dalam naskah, kemudian memberikan markah sebagai tanda jeda. Markah di sini contohnya markah 1 itu sebagai tanda jeda berhenti sebentar, kemudian markah 2 sebagai tanda jeda lama. Yang selanjutnya yaitu memberikan garis naik turun sebagai refleksi lagu kalimat, di mana pada news presenting ini membutuhkan lagu kalimat yang bersifat apabila naik kita bisa memberi garis naik, apabila turun kita bisa dengan garis turun. Kemudian memberikan lengkungan pada kata-kata yang membutuhkan satu helaan nafas, di mana lengkungan itu diletakkan bisa di bawah ataupun di atas dari kata per kata yang akan dibacakan pada satu helaan nafas. Kemudian mengatur tempo supaya pas. Tempo ini bisa diperlambat maupun bisa dipercepat ketika akan membawakan berita yang semangat. Tempo yang digunakan adalah tempo cepat. Kemudian apabila berita duka yang dibawakannya, maka tempo yang digunakan adalah tempo lambat. Kemudian kejernihan dalam cara berpikir dan berekspresi. Di sini tidak boleh terdapat miss atau ambigu dalam news presenter, di mana jika dia membawakan berita berduka, maka dia tidak boleh terlihat seperti senang maupun sebaliknya, agar tidak terjadi ambiguitas pemahaman audiens. Yang selanjutnya yaitu penyusunan kalimat sesuai makna dan tanda baca. Penyusunan kalimat ini sangat berpengaruh penting dalam pemahaman audiens dalam menanggap suatu berita. Yang selanjutnya yaitu teknik menghidupkan berita. Yang pertama, memberikan kesan antusias pada berita. Contohnya seperti duduk tegap,
kemudian penuh semangat. Yang kedua yaitu energi terwujud dalam vokal yang berupa energi ini dapat berupa semangat yang terlihat pada saat pembacaan naskah. Yang ketiga yaitu penghayatan dalam penyampaian. Penghayatan dalam penyampaian ini sangat diperlukan dalam penyampaian naskah agar berita tersebut dapat sampai kepada audiens dengan baik dan menyentuh. Yang keempat, empati dan kepedulian. Empati dan kepedulian sangat diperlukan dalam pembacaan naskah, di mana kita bisa menempatkan diri sebagai sosok atau orang dalam berita yang akan dibawakan, sehingga kita dapat merasakan apa yang mereka rasakan pula, sehingga tidak terjadi ambiguitas dalam berekspresi. Materi ini bersumber dari buku Teknik dan Etik Profesi TV Presenter, dikarang oleh Anita Rahman, diterbitkan di Jakarta oleh Yayasan Pustaka Obor Indonesia pada tahun 2016. Sekian presentasi dari kami. Saya akhiri, apabila ada kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.